Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengajak para atlet menjadi simbol kekuatan bangsa dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand pada Jumat 5 Desember 2025. Di tengah berbagai musibah yang melanda Sumatera, Prabowo menekankan bahwa semangat bangsa tidak boleh padam. Ia mengajak para atlet untuk tetap menjaga tekad dan mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan segala sumber daya yang ada. Meski dalam situasi berduka, ia menegaskan bahwa kehidupan berbangsa harus terus berjalan dan seluruh lapisan masyarakat perlu bekerja keras di segala bidang demi kemajuan negara. Dalam kesempatan ini, Prabowo memberikan penghargaan kepada para atlet yang akan mewakili Indonesia. Baginya, kesempatan untuk membela merah putih di panggung olahraga dunia adalah suatu kehormatan besar. Ia juga menyampaikan rencana peningkatan bonus bagi peraih medali serta pengembangan fasilitas pelatihan olahraga berskala besar untuk pembinaan jangka panjang. Jadi, anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Selain itu, Prabowo mengajak para atlet untuk menjadi simbol kekuatan dan harapan di tengah duka yang dirasakan bangsa. Ia meminta seluruh kontingen untuk memberikan penampilan terbaik demi mengumandangkan Indonesia Raya di Thailand, serta menegaskan bahwa Indonesia akan tetap tangguh menghadapi segala cobaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan mampu mengatasi setiap bencana, termasuk musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat mengerahkan alat negara untuk mempercepat penanganan di daerah terdampak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat serta mampu mengatasi setiap cobaan termasuk musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pesan ini disampaikan Prabowo saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa musibah di 3 provinsi tersebut memang menimbulkan penderitaan dan tantangan, namun di tengah situasi ini kekuatan dan keutuhan bangsa kembali terbukti. Menurutnya, seluruh masyarakat mampu bertahan dan bergerak bersama menghadapi bencana. Ia menjelaskan bahwa reaksi pemerintah terhadap bencana berlangsung cepat, ditandai dengan pengerahan sejumlah alat negara ke lokasi musibah. Cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana. Tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat. Saat ini sebanyak 50 helikopter telah digerakkan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan, dan ratusan helikopter tambahan akan datang secara bertahap mulai Januari tahun depan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan alutsista sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan penanganan bencana di Indonesia. Di tengah rawannya ancaman Ring of Fire, pemerintah terus menambah kekuatan udara untuk mempercepat respons di wilayah terdampak.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penguatan alat utama sistem senjata Indonesia bukan semata untuk pertahanan negara, melainkan menjadi prioritas untuk misi kemanusiaan dan respons cepat terhadap bencana alam. Prabowo mengingatkan Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire harus selalu siap menghadapi kondisi terburuk. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penguatan kekuatan udara menjadi tulang punggung dalam penanganan musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Negara saat ini mampu mengerahkan puluhan helikopter untuk menjangkau wilayah terdampak dan mempercepat upaya evakuasi serta bantuan logistik. Ia menegaskan pengadaan alutsista akan terus ditingkatkan, termasuk penambahan helikopter baru yang dijadwalkan mulai didatangkan sejak Januari tahun depan. Langkah ini menurutnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat respons kemanusiaan di wilayah rawan bencana. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Pemerintah juga telah mendatangkan pesawat angkut baru, termasuk Hercules C-130J dan Airbus A400, untuk memaksimalkan pendistribusian logistik dan mendukung operasi kemanusiaan skala besar. Kemampuan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung perbaikan jembatan Bailey yang rusak akibat banjir bandang di Biren, Aceh. Pemerintah menargetkan akses jalan darat di wilayah tersebut dapat kembali normal dalam waktu 1 minggu. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres perbaikan jembatan Bailey di Sungai Tepen Mane, Kabupaten Biren, Aceh yang rusak akibat banjir bandang. Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa jembatan darurat ini ditargetkan dapat kembali dilalui dalam 1 minggu ke depan sehingga akses warga dapat segera pulih. Jembatan yang berada di jalur utama Tepin Mane merupakan akses darat vital yang menghubungkan kota Medan dengan Banda Aceh serta sejumlah kabupaten kota di Aceh. Jembatan Bailey dengan beban 50 ton dipasang sebagai fasilitas sementara, namun dapat difungsikan sebagai jembatan permanen dalam kondisi darurat untuk memastikan arus logistik dan mobilitas masyarakat tetap terjaga. Ini kita lihat salah satu diharapkan 1 minggu sudah bisa buka, dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi ya, yang menuju benar meriah dan Tegangan ke atas. Tapi ada jalan lagi dari Banda Aceh. Itu mungkin lebih ringan karena hanya tiga lokasi ya. Tapi kita lihat semua usaha kita kerahkan ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan 3 jembatan Bailey tambahan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memulihkan konektivitas antar daerah di Aceh agar akses perekonomian dan bantuan kemanusiaan dapat kembali normal. Untuk mempercepat proses perbaikan, Prabowo menugaskan KSAD Jenderal TNI Baruli Simanjuntak untuk memimpin Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Infrastruktur. Baruli dinilai memiliki sumber daya memadai, mulai dari pasukan konstruksi hingga pasukan teritorial untuk mendukung perbaikan jembatan secara cepat dan terukur. Dari Biren, Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bencana banjir dan longsor di Sumatera merupakan force majeure, bukan kelalaian. Dalam kunjungannya ke Aceh, Prabowo menjamin perbaikan sawah dan infrastruktur yang rusak akan dipercepat. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada para petani di Aceh bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera merupakan force majeure atau keadaan terpaksa, bukan kelalaian. Pernyataan ini disampaikan saat Prabowo meninjau jembatan Baile yang baru dibangun pemerintah di Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Di hadapan warga, Prabowo menyatakan komitmen pemerintah memperbaiki bendungan dan sawah yang rusak. Di sini, Prabowo menegaskan lahan-lahan pertanian yang terdampak akan direhabilitasi agar petani tidak perlu cemas terhadap dampak bencana. Prabowo juga menjamin ketersediaan bantuan pangan selama proses perbaikan berlangsung. Menurutnya, cadangan pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sambil pemerintah memulihkan infrastruktur pertanian dan mengatasi kerusakan akibat gugurnya hutan di sejumlah titik. Dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Untuk mempercepat pemulihan, Prabowo memerintahkan seluruh instansi terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ia menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satuan Tugas Percepatan Perbaikan Jembatan dengan arahan mengerahkan seluruh kekuatan termasuk pasukan ZENI, TNI, dan Polri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau dapur umum di posko pengungsian Aceh, memastikan kualitas makanan bagi warga terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Prabowo mencicipi hidangan ikan tongkol yang disajikan para pengungsi. Prabowo kepedesan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau dapur umum di posko pengungsian bencana Desa Bale Panah, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Dalam kunjungan ini, Prabowo mengecek langsung kualitas dan kecukupan gizi makanan yang disajikan bagi para warga terdampak bencana. Setelah menyapa para pengungsi, Prabowo melihat proses memasak di tenda dapur dan meminta izin mencicipi hidangan ikan tongkol yang disiapkan untuk makan siang. Juru masak kemudian menyajikan sepiring menu tersebut dan Prabowo mencoba di hadapan para petugas dapur. Ikan tongkol. Usai mencicipi hidangan, Prabowo menyampaikan masakan ikan tongkol tersebut memiliki cita rasa pedas. Momen interaksi antara Prabowo dan para petugas dapur pun terjadi saat para ibu-ibu menanyakan pendapat Presiden terhadap masakan yang mereka olah. Dalam setiap peninjauannya di lokasi bencana, Prabowo secara konsisten mengunjungi dapur umum untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Ia menegaskan, makanan disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi bagi seluruh warga pengungsi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menambah besaran bantuan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 4 miliar rupiah per kabupaten dan kota. Tambahan anggaran ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga pengungsi, khususnya bayi dan perempuan. Panglima TNI, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberikan alokasi bantuan sebesar 4 miliar rupiah untuk setiap kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan ini diambil usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan anggaran belanja tak terduga di 52 daerah sudah menipis pada akhir tahun. Sementara kebutuhan warga di pengungsian masih sangat mendesak. Dalam laporannya, Mendagri menjelaskan walau bantuan pangan, BBM, dan beras berskala besar sudah dikirimkan pemerintah pusat, namun daerah tetap kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan harian warga di pengungsian, khususnya kebutuhan bayi dan perempuan seperti popok dan pembalut. Atas laporan ini, Presiden Prabowo meningkatkan usulan bantuan dari 2 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah per kabupaten dan kota. Presiden juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah dan menegaskan akan memberi dukungan tambahan hingga 20 miliar rupiah untuk provinsi terdampak paling berat. Prabowo menyatakan pemerintah pusat akan sepenuhnya mendukung para gubernur dan bupati sebagai garda terdepan penanganan bencana di daerah. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa? Nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Ya. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri juga melaporkan kerusakan berat pada sejumlah kantor pemerintahan dan hilangnya dokumen warga. Ia mengusulkan agar biaya pengurusan kembali dokumen-dokumen seperti KTP, ijazah, sertifikat tanah, serta dokumen kendaraan digratiskan. Presiden Prabowo merespon positif dan akan menghitung kebutuhan tersebut sembari memberikan semangat kepada para kepala daerah untuk terus berjuang demi masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri, semua pejabat, semua pimpinan. Ya, kabar selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Demi kepentingan rakyat, Prabowo bahkan siap mencabut sementara hak guna usaha jika diperlukan. Kemudian turut hadir Gubernur Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi di Aceh, Prabowo menyatakan siap mencabut sementara hak guna usaha apabila diperlukan demi memenuhi kepentingan rakyat. Langkah ini diambil setelah BNPB melaporkan keterlambatan penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Prabowo menekankan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat dalam penyediaan lahan. Seluruh unsur pemerintah mulai dari kabupaten, provinsi hingga kementerian terkait seperti ATR, BPN, dan Kehutanan diminta untuk mempercepat koordinasi. Presiden mengungkapkan bahwa pencabutan sementara HGU menjadi opsi apabila langkah itu dapat mempercepat pembangunan huntara bagi warga. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap, ya. siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya. Sementara itu, BNPB menjelaskan bahwa huntara dirancang dengan tipe 36 dengan biaya sekitar 30 juta rupiah untuk setiap unit dan dapat dibangun dalam 6 bulan. Huntara dinilai lebih layak dibandingkan tenda pengungsian dan diperuntukkan bagi satu keluarga dengan fasilitas dasar seperti kamar mandi dan WC. Meski dibuat untuk penggunaan 1 tahun, durasi ini dapat diperpanjang bila pemindahan ke hunian tetap terkendala. Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Untuk mempercepat proses pembangunan, Satgas TNI Polri akan dilibatkan, seperti pengalaman di Lewotobi yang memulai operasi pemindahan 8.000 kepala keluarga dalam 6 bulan.
BNPB juga menyiapkan opsi huntara dalam bentuk barak apabila lahan terbatas. Namun jika memungkinkan, satu keluarga akan dialokasikan lahan 8 kali 10 meter. Prabowo menegaskan seluruh kementerian dan lembaga untuk menghilangkan seluruh kendala lahan dan mempertimbangkan desain fabrikasi bertingkat jika diperlukan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Islamabad, Pakistan pada Senin 8 Desember 2025 dan disambut upacara kenegaraan penuh kehormatan. Kunjungan ini menegaskan penguatan hubungan strategis Indonesia-Pakistan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Islamabad, Pakistan, Senin 8 Desember 2025 memenuhi undangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kedatangan ini disambut upacara militer penuh kehormatan menegaskan erat hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan. Presiden Prabowo dan rombongan terbang menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia A1 yang mendapat pengawalan khusus 6 jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan setiba di wilayah udara Pakistan. Pengawalan ini merupakan tradisi kehormatan yang hanya diberikan kepada tamu negara setingkat kepala negara. Presiden Prabowo mendarat di Nur Khan Base Airport dan disambut langsung Presiden Pakistan Asif Ali Zardari serta Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Upacara kenegaraan dengan jajar pasukan, dentuman 21 kali gun salute, dan penyerahan bunga seorang anak kecil Pakistan menjadi simbol hangat penerimaan untuk Indonesia. Kunjungan kenegaraan ini memiliki makna khusus karena bertepatan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Momen ini sekaligus menghidupkan kembali jejak persahabatan sejak era Presiden Soekarno, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama dan solidaritas dengan Pakistan di tengah dinamika geopolitik global. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima penyambutan kenegaraan penuh kehormatan setibanya di kediaman Perdana Menteri Pakistan di Islamabad. Kunjungan ini menandai penguatan hubungan strategis Indonesia dan Pakistan melalui sejumlah agenda diplomatik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima sambutan kenegaraan penuh kehormatan di kediaman Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember 2025. Prosesi penyambutan ini menandai dimulai rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Pakistan, diwarnai suasana hangat serta persahabatan antara kedua pemimpin. Setiba di lokasi, Presiden Prabowo disambut langsung PM Shehbaz Sharif. Keduanya berjabat tangan dan berpelukan sebelum melakukan sesi foto bersama di depan kediaman resmi. Selanjutnya, kedua pemimpin berjalan menuju mimbar kehormatan memulai prosesi upacara penyambutan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Kebangsaan Pakistan mengawali prosesi. Presiden Prabowo melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan sebelum berlanjut ke sesi perkenalan delegasi kedua negara. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi Indonesia hadir dalam rangkaian agenda ini. Sebagai simbol penguatan hubungan kerjasama, Presiden Prabowo melakukan penanaman pohon cirpin di area taman kediaman resmi. Setelahnya, Presiden Prabowo dan PM Shehbaz Sharif menggelar pertemuan tete-a-tete yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan pertukaran MOU. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.